Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para santri semuanya, pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan-kegiatan yang sudah kita rencanakan. Di antaranya adalah kita melanjutkan pembelajaran belajar jarak jauh, terutama pada mata pelajaran ilmu kalam. Sebelum kita mulai, kita sama-sama di pagi hari ini untuk berdoa dulu. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para santri semuanya, pertemuan kali ini kita akan mengawali di bab pertama, yaitu tentang prinsip dan metode peningkatan kualitas akidah Islam. Ini adalah bab yang pertama yang dalam mata pelajaran ilmu kalam itu menjadi bahasan yang utama, yaitu terkait dengan akidah. Tentu menjadi sebuah pertanyaan di benak kita semuanya bahwa akidah itu menjadi fondasi yang sangat harus diperhatikan. Maka dari itu, dari ilmu kalam ini, ilmu yang berkaitan dengan akidah, ketauhidan, dan juga pemikiran-pemikiran aliran-aliran ilmu kalam. Jadi kalau kita berbicara ilmu kalam, kita adalah berbicara tentang berbagai pembahasan tentang akidah, ketauhidan, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mencoba mengetahui dulu terkait dengan apa itu akidah, definisi akidah, dan lain sebagainya. Mari kita simak para santri semuanya, pelajaran kali ini tentang akidah Islam. Akidah merupakan asas yang paling dasar dalam kehidupan beragama. Kalau kita berbicara asas, tentu adalah kita bandingkan dalam hal sifatnya pondasi. Ketika ada sebuah bangunan, ada pondasi, nah di sanalah yang paling pokok, yang paling penting dalam sebuah bangunan adalah pondasi. Nah, akidah pun digambarkan seperti itu. Akidah merupakan pondasi yang paling dasar, yang paling awal dalam kita berhidup kehidupan beragama Islam. Dalam ajaran Islam, akidah terdiri dari atas seperangkat keyakinan sebagai doktrin kebenaran yang mutlak tanpa ada keraguan. Puncaknya adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang paling berhak disembah, Tuhan yang betul-betul harus diyakini. Keyakinan terhadap keimanan kepada yang harus diimani. Di antaranya adalah iman kepada malaikat, iman kepada wahyu Allah dalam bentuk kitab-kitab suci, iman kepada para nabi, dan iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasul pembawa misi kitab suci, iman kepada hari akhir, dan iman kepada pembalasan serta ketentuan Allah atau kadar baik dan kadar buruk. Kemudian, pada bab ini disajikan materi tentang prinsip dan metode peningkatan kualitas akidah Islam. Dalam ajaran Islam yang meliputi pengertian
dasar-dasar, prinsip, dan metode peningkatan kualitas akidah Islam agar memperoleh pemahaman tentang akidah Islam yang baik, yang benar. Kita ikuti secara bersama-sama, kita eksplorasi materi ajar bab ini dengan betul-betul memahami, menghayati apa yang terkandung dalam pembahasan bab ini. Karena bab ini adalah bab yang sangat penting yang menjadi pondasi kita dalam meningkatkan, menetapkan, menguatkan ketauhidan kita, keyakinan kita, akidah kita dalam pondasi agama Islam. Di bab ini, kita akan menyampaikan dulu kompetensi inti atau KI dari bab 1 ini. Yang antaranya adalah santri memahami, menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Itu materi atau kompetensi inti dari bab ini. Selanjutnya adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, menganalisis prinsip-prinsip akidah Islam. Yang kedua, mengidentifikasi metode-metode peningkatan kualitas akidah Islam. Itu kompetensi dasarnya. Selanjutnya adalah ketika kompetensi dasar, kompetensi inti itu disampaikan, yang ketiga adalah yang paling penting, tujuan dari pembelajaran bab ini. Tentu ada maksud dan tujuan dalam mengetahui, mempelajari, memahami bahasan di bab ini. Pertama adalah tujuannya menunjukkan keyakinan akan kebenaran akidah Islam dengan benar. Jadi nanti kalau kita sudah mempelajari bab ini, kita harus betul-betul meningkatkan keyakinan kita akan kebenaran akidah Islam dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, menunjukkan rasa syukur dengan benar bahwa inilah akidah Islam yang sebenarnya. Yang ketiga, memahami prinsip dan metode peningkatan kualitas akidah Islam dengan benar. Yang keempat, mencari informasi lanjutan, baik melalui membaca sumber lain, mengamati keadaan sekitar terkait dengan masalah akidah Islam dengan benar. Kita mulai dari peta konsep. Peta konsep dalam bahasan bab 1 ini yaitu terdiri dari 2 sub-bahasan. Yang pertama adalah tentang prinsip akidah Islamiyah yang memiliki 6 cabang dari prinsip akidah Islamiyah. Yaitu yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga adalah iman kepada kitab suci Allah. Yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima adalah iman kepada akan datangnya hari akhir. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Itu peta konsep di sub-bahasan prinsip akidah Islamiyah. Jadi ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya yang kedua adalah metode peningkatan kualitas akidah Islamiyah. Tentu dari prinsip kita melanjutkan kepada metode. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kualitas keislaman kita, akidah Islam kita? Pertama adalah meyakini keesaan Allah. Yang kedua adalah meyakini Allah menciptakan segala sesuatu. Yang ketiga, meyakini Allah memberi petunjuk sebagai pedoman hidup. Yang keempat, meyakini Allah sebagai sumber awal dan akhir kehidupan kita.
Yang kelima adalah meyakini Allah, menghargai Allah, dan muliakan manusia secara nilai-nilai kemanusiaan. Itulah konsep yang kita akan bahas dalam pembahasan prinsip dan metode peningkatan kualitas akidah Islamiyah. Selanjutnya adalah kita ke pengertian akidah. Apa itu akidah? Akidah secara bahasa itu mulai dari kalimat akidah, yakidu, akoda yakidu akidah, akoda yakidu akidah, yang berarti ikatan, keyakinan, dan penetapan, mengikat atau membuhul, menyimpulkan, mengokohkan, menjanjikan. Itu akidah secara bahasa. Kalau kita simpulkan menurut bahasa, akidah berarti yang diikat, yang dibuhul, yang disimpulkan, yang dikokohkan, yang dijanjikan. Itu secara umum makna akidah. Sedangkan menurut Hasbi As-Siddiqi, akidah menurut bahasa adalah sesuatu yang dipegang teguh dan terhujam kuat di dalam lubuk jiwa dan tidak dapat beralih. Itu menurut Hasbi As-Siddiqi terkait makna akidah dalam sisi makna bahasa. Selanjutnya, pengertian akidah secara istilah. Akidah secara istilah atau terminologi, akidah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Itu pengertian akidah secara umum. Sedangkan akidah menurut para ulama, ada beberapa definisi akidah menurut pendapat para ulama dari sisi istilah. Pertama adalah menurut Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab Aqidah Al-Mu'min. Menurut beliau, akidah adalah al-aqidatu hiya majmu'atun min qadayal haqqil badahiyah al-musallamati bil aqli wal massam'i wal fitrati wa yaqidu 'alaiha al-insanu qalbahu wa yusni 'alaiha sadrahu jaziman bisihhatiha qati'an biwujudiha wa subutiha la yura khilafuha annahu sahihu an yakuna abada. Itu menurut beliau, yang artinya adalah akidah merupakan kumpulan dari perkara-perkara kebenaran yang tak terbantahkan lagi dan dapat diterima oleh akal, yang dapat diterima oleh wahyu dan sesuai dengan fitrah. Dan kebenaran itu diyakini di dalam hati manusia serta diyakini di dalam hati akan kesahihannya, keberadaan dan ketetapannya tanpa memandang segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu selamanya. Itu menurut Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab Al-Aqidah Al-Mu'min tentang definisi akidah. Selanjutnya, menurut Hasbi As-Siddiqi, akidah adalah pendapat dan pikiran atau anetan yang mempengaruhi jiwa manusia, lalu menjadi suatu suku dari manusia sendiri, dibela, dipertahankan, dan diiktikadkan bahwa hal itu adalah hal yang benar. Nah, dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa akidah adalah sejumlah keyakinan yang dianggap benar, menyangkut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari akhir,
beriman kepada qada dan qadar Allah, itu adalah dinamakan dengan akidah. Dinamakan akidah Islam karena kepercayaan dan keyakinan itu tumbuh atau dibicarakan atas dasar ajaran agama Islam. Akidah dalam Islam menunjukkan masalah pengenalan yang berkaitan yang disampaikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah beberapa definisi yang sudah kita sampaikan dalam bahasan ini, yaitu sampai dulu pada materi definisi akidah Islam menurut bahasa, istilah, dan juga pendapat para ulama.